Bayangkan ini, Anda sedang duduk di dalam ruang konferensi yang megah, lantai marmer, jendela dari lantai ke langit-langit yang menghadap ke cakrawala tropis. Di sekitar meja, Menteri Keuangan Jerman, Amerika Serikat, Jepang, Prancis. Pemilik keputusan Action Zipilling berkuasa di Tard. Dan di kepala Natamet Adera membuka sesi menyambut dunia berbicara di Washington, yang berbicara di Jenewa. Anda tidak. Ini di Bali, Indonesia. Negara istri dunia diberikan daftar dan IMF, ini coba tidak mematuhi atau runtuh. Sekarang kau yang di sistema judicial dan mengetermga. Ekonomi yang dulunya mereka tentukan atas syaratnya, kini adalah ekonomi yang kayak mereka terbang ke seluruh dunia untuk duduk bersamanya. Jika Anda menonton ini sekarang, bantu saya membuktikan sesuatu. Seorang teman barat saya mengatakan, saluran ini tidak akan pernah mencapai 10.000 pelanggan. Dia mengatakan konten Indonesia terlalu tidak relevan, bahwa tidak ada orang di luar Indonesia yang peduli, dan jujur, sebagian besar orang Indonesia juga tidak peduli. Tapi saya percaya cerita seperti ini layak didengar. Tunjukkan padanya bahwa dia salah. Bergenangan sekarang sikit ini Rustaki, Mat Reza Deningsha, doaru kita bersalt. Assalamualaikum. Hari ini, Anda akan belajar bagaimana Indonesia beralih dari menandatangani syarat bailout IMF yang memalukan pada tahun 1998. Dengan kamera merekam saat dunia menyaksikan, menjadi memimpin G20 pada tahun 2022, dan menetapkan agenda ekonomi global dengan syaratnya sendiri. Dan ada satu fakta di tengah video ini yang akan membungkam bahkan ekonom senior di Bank Sentral Eropa. Karena itu mengungkapkan betapa lengkapnya cerita ini telah berubah. Mari kita mulai dari tahun 1998, karena disinilah cerita dimulai. Indonesia berada dalam keadaan terpuruk. Krisis keuangan Asia telah menghancurkan puluhan tahun kemajuan ekonomi dalam beberapa bulan. Rupiah anjlok, kehilangan lebih dari 80% nilainya terhadap dolar dalam waktu kurang dari setahun. Bank-bank gagal, bisnis tutup semalam. Kerusuhan meletus di jalanan Jakarta. Diperkirakan 20 juta orang Indonesia terpaksa kembali ke dalam kemiskinan dalam 1 tahun. Dan kemudian datanglah momen yang mendefinisikan desknya melihat kita. Direktur Pelaksana IMF Michel Kamdeses berdiri di atas Presiden Soeharto saat dia menandatangani perjanjian bailout IMF, tangan disilangkan menatap ke bawah. Foto itu berkeliling dunia. Itu menjadi gambaran tentang apa itu Indonesia, sebuah bangsa yang telah kehilangan kendali atas masa depannya sendiri. Sebuah negara yang perlu diselamatkan, diawasi, dan diperbaiki oleh lembaga asing. Syarat-syarat yang melekat pada bailout itu sangat brutal. IMF menuntut pengkord bertegyaward, subsibabakar bukan. Race, truk urisil balang gaupakor, memzits, awar tepegdokars. 72 syarat struktural spesifik diberikan kepada sebuah negara berdaulat, seperti laporan nilai dari seorang guru kepada siswa yang gagal. Indonesia tidak menegosiasikan syarat-syarat itu. Indonesia menandatanganinya. Itulah gambaran sebelum. Dakin berverdi, zat junuminsilan di tam. Sekarang, at that time. Der trails imiting larm time di punuk krisis, nung nutamisa stad the thindip please and want to cap perstem bertauan. Untuk menjelaskan dalam istilah manusia, itu kira-kira setara dengan seluruh output ekonomi Malaysia yang menghilang begitu saja. Hilang dalam 12 bulan. Tapi inilah angka yang lebih penting. Pada tahun 2022, artis tamtat Pirdubia induma amgad dunogulid menjadikannya ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan ekonomi terbesar ke-16 di bumi. Itu bukan pemulihan. Itu adalah transformasi. Sebuah ekonomi yang dulunya ditempatkan IMF di bawah restrukturisasi yang diawasi telah tumbuh menjadi satu yang tidak bisa diadakan KTT tahunan G20 tanpa kehadirannya. Satu angka, sangat terasa. Indonesia dari Toshian yang berdemalaman tutup memat anggordil al semarahan. Tapi tunggu, di sinilah yang menarik. Fali Tibdad di Tengah Hijau Arta, tidak di Washington. Pada tahun 2018, Bank Dunia menerbitkan laporan Indonesia Economic Quarterly, secara eksplisit menyebut Indonesia sebagai salah satu kasus paling sukses dari restrukturisasi pasca krisis di antara ekonomi pasar berkembang. Laporan tersebut secara khusus mencatat kemampuan Indonesia untuk membangun ketahanan institusional, jenis yang seharusnya dipaksakan oleh syarat-syarat IMF dari luar, dari dalam sistemnya sendiri.
Bank Dunia tidak menawarkan amal. Itu mendokumentasikan studi kasus. Kemudian datanglah McKinsey Global Institute. Pada tahun 2019, laporan landmark mereka, Unlocking Indonesia's Digital and Economic Potential, menyebut Indonesia sebagai salah satu dari 8 ekonomi yang diposisikan untuk membentuk ulang tatanan ekonomi global pada tahun 2030. Bukan karena minyak, bukan hanya karena investasi asing. Karena populasi mudanya, ekonomi digitalnya yang semakin cepat, dan apa yang disebut laporan itu sebagai daya adaptasi struktural di bawah tekanan. Frasa itu, daya adaptasi struktural di bawah tekanan, adalah cara formal untuk belajar untuk bertahan, dan bertahan membuat mereka lebih kuat. Ini bukan rumor. Ini didokumentasikan dalam laporan McKinsey Global Institute yang diterbitkan 2019 dan tersedia domain publik. Tapi validasi yang paling menunjukkan depth datang dari IMF itu sendiri. Pada tahun 2022, tahun yang sama ketika Indonesia menjadi tuan rumah NCOP, World Economic Outlook tahunan IMF menempatkan Indonesia di antara 5 ekonomi berkembang teratas yang mendorong pertumbuhan global. Lembaga yang dulunya berdiri di atas Indonesia dengan daftar 72 tuntutan kini menyebut Indonesia sebagai bukti bahwa pasar berkembang dapat memimpin. Siswa telah menjadi bagian dari kurikulum. Dan kemudian ada kepresidenan G20 itu sendiri. Ketika Indonesia mengambil alih kursi G20 pada bulan Desember 2021, kepresidenan itu seremonial. Indonesia menetapkan Together, Recover Stronger, dan mendorong agenda di 3 alur kerja utama. Arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi ekonomi digital. Serta pemimpin dari Afrika, Jerman, China, dan Inggris terbagucin di tinam serius Malaysia. Kepala Ekonomi UE, Paolo Gentiloni, secara publik menyatakan bahwa kepresidenan Indonesia membawa perspektif ke G20 yang telah hilang, suara dari ekonomi berkembang besar yang sebenarnya telah menavigasi keruntuhan finansial dan membangun kembali. Bukan hanya teori, mengalaminya. Tapi tunggu. Anda mungkin bertanya, mengapa Indonesia? Mengapa bukan Singapura? Tidak pernah membutuhkan bailout IMF? Mengapa bukan Korea Selatan yang pulih dari krisis yang sama lebih cepat dan dengan lebih sedikit kekacauan? Jawabannya sederhana dan mengejutkan. Singapura membangun ekonominya dengan pemerintah terpusat, populasi yang lebih kecil dari Jakarta saja, dan puluhan tahun investasi asing yang dikelola dengan hati-hati. Korea Selatan pulih dengan basis industri yang sangat terdidik, infrastruktur korporat yang mendalam, dan dukungan strategis AS yang signifikan. Keduanya luar biasa, tapi tidak ada dari mereka yang terlihat seperti Lagos. Tidak ada dari mereka yang terlihat seperti Dhaka. Tidak ada dari mereka yang terlihat seperti status 40 negara berkembang lainnya yang saat ini sedang menyaksikan bagaimana cara mengembangkan ekonomi di bawah kondisi dunia nyata. Institusi yang tidak lengkap, geografi yang terfragmentasi, ketidaksetaraan yang dalam, dan tekanan eksternal. Indonesia membangun pemulihannya di 17.000 pulau, di antara 270 juta orang, di antara ratusan kelompok etnis, bahasa, dan ekonomi lokal yang tidak berperilaku seperti pasar buku teks tunggal. Setiap kebijakan yang berhasil di Indonesia berhasil di bawah kondisi tersebut. Tidak Bank Dunia memberniumber, usung sebab menjitur sekading recovery Indonesia di kepala meja. Bukan, kehadiran situasi yang sulit. Abis sekarang itu. Belajar ketahanan ekonomi dari Indonesia, seperti belajar memasak dari seorang ibu yang memberi makan 10 anak dengan anggaran ketat daripada dari koki berbintang Michelin dengan dapur miliaran rupiah. Keduanya bisa memasak. Tapi hanya satu yang mengajarkan Anda cara bertahan hidup. It's Suze then, sebagai kita brace the numero that Jerry never to make noobs. Itu terus jujur ke ini tridnya mujan jack thang. Transformasi ekonomi Indonesia ini sebelum lengkap. Ketidaksetaraan pendapat tetap menjadi tantangan serius. Koefisien Gini telah membaik, tetapi kesenjangan antara Jawa dan pulau-pulau timur masih lebar. Korupsi, meskipun telah berkurang secara signifikan dari era Soeharto, belum menghilang dari sistem birokrasi. Tergantungan pada komoditas, terutama pada minyak sawit dan batu bara, membuat pertumbuhan Indonesia rentan terhadap guncangan harga global dengan cara yang tidak akan dialami oleh ekonomi yang lebih terdiversifikasi.
Dan janji dividen demografis hanya akan terwujud jika Indonesia dapat menciptakan cukup pekerjaan berkualitas untuk 3,5 juta pemuda Indonesia yang memasuki angkatan kerja setiap tahun. Ini bukan tanda kegagalan. Ini adalah tanda pertumbuhan. Arah yang benar. Gawal terdapat statutory network. 1. Serdemar semaiman IMF berteri dotriga memening perswad yubras juriti matwing. Pada tahun 2022, Indonesia mendituai semah G20, menetapkan agenda global, dan disebut oleh IMF yang sama sebagai model ketahanan pasar berkembang. Itu bisa kecil. Itu wali posisi yang lengkap. 2. Kredibilitas yang memijas kituoladav substitusi sempurnain. Itu datang dari telah bertahan dari yang terburuk, dibangun kembali di bawah batasan nyata, dan mengembangkan solusi yang bekerja dalam kondisi yang belum pernah dihadapi oleh ekonomi paling kuat di dunia. Keuntungan sebagai underdog bukanlah hadiah hiburan. Itu unggulan kompetitif. Is a step twilling tour. Setiap orang Indonesia yang hidup melalui tahun 1998, setiap generasi yang membangun kembali dengan tenang tanpa sorotan, setiap pengusaha, guru, dan pegawai negeri yang menjaga negara tetap bergerak. Anda adalah alasan Indonesia duduk di meja itu sebagai tuan rumah, bukan tamu. Nurjandi were an alle dan in Schleitschek hekfundamentalen ekonomi Indonesia saat ini. Tulis di kolom komentar. Saya membaca semuanya. Dan saya video ini berperspektif pada saya. Boleh sekarang. Karena masih banyak cerita tentang Indonesia yang sudah diketahui di dunia, tetapi kita sendiri belum sepenuhnya menyadarinya.